Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Wahbi Al-Fahmi dari kelas TF4602 dengan NIM 11042230044. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak, ukhuwah, dan tasamu. Langsung saja kita mulai. Jadi isi materi dari akhlak, ukhuwah, dan tasamu di sini saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengertian akhlak, ukhuwah, dan tasamu. Yang kedua ada dasar hukum konsep akhlak, ukhuwah, dan tasamu. Yang ketiga ada jenis-jenis akhlak, ukhuwah, dan tasamu. Dan yang keempat, penerapan akhlak, ukhuwah, dan tasamu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamaknya itu dari bentuk mufradatnya khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Kemudian ada pengertian ukhuwah. Ukhuwah itu berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata dasarnya atau kata masdarnya itu akhu yang berarti saudara, termasuk di dalamnya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, atau saudara sesusuan. Dan ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Kemudian ada yang ketiga pengertian dari tasamu. Tasamu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bermurah hati dan lapang dada. Menurut istilah, tasamu adalah saling menghormati dan menghargai antar manusia dengan manusia lainnya. Kemudian yang kedua ada dasar hukum konsep akhlak, ukhuwah, dan tasamu. Jadi, yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak, ukhuwah, dan tasamu itu menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak, ukhuwah, dan tasamu itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak itu ada dua. Yang pertama akhlak berdasarkan sifat dan akhlak berdasarkan objek. Nah, akhlak berdasarkan sifat itu ada dua, akhlak mahmudah atau dapat kita katakan akhlak mahmudah itu intinya tentang akhlak terpuji atau akhlak mulia. Dan yang kedua akhlak masmumah. Dapat kita katakan akhlak masmumah ini kebalikan dari akhlak mahmudah, yaitu akhlak tercela atau akhlak syai'ah, yang dimana akhlak syai'ah itu adalah akhlak yang jelek. Kemudian yang kedua ada akhlak berdasarkan objek. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jadi di sini kita itu manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan, dan nafsu. Sehingga sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak sebagai orang tua. Tentunya kita sebagai anak itu menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah hari ketujuh dari kelahirannya, mengkhitankannya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberikan pendidikan, terutama yang berhubungan dengan agama dan menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Dan yang ketiga itu akhlak terhadap sesama manusia. Jadi maksudnya itu Islam itu mengajarkan agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antar sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Kewajiban ini dinilai penting karena dapat mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Kemudian jenis-jenis ukhuwah. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam yang diikat oleh akidah atau keimanan tanpa perbedaan golongan, apalagi akidahnya sama, maka berarti kita bersaudara. Kemudian ukhuwah Islamiyah juga dibagi menjadi tiga, ada ukhuwah ubudiyah, ukhuwah wataniyah, wa an-nasab, dan ukhuwah fidin al-Islam. Kemudian ada ukhuwah insaniyah atau basyariah, itu persaudaraan yang berlaku kepada manusia secara universal tanpa melihat ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Maksudnya itu, jadi kita sebagai orang itu umat manusia dalam makhluk Allah. Ukhuwah wataniyah itu persaudaraan yang diikat dari jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya dan aspek-aspek yang lainnya. Jenis-jenis tasamu itu ada dua, ada tasamu terhadap muslim dan akhlak tasamu terhadap non-muslim. Contoh dari penerapan akhlak itu ada memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian contoh penerapan ukhuwah itu
seperti menegakkan sholat 5 waktu, menebarkan salam dan dilarang bersikap acuh, memenuhi hak antar sesama umat muslim, dan lain-lainnya. Dan contoh sikap tasamu dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah, dan lain-lainnya. Kesimpulan dan penutupnya. Jadi, akhlak itu adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Kemudian, dari uraian di atas juga dapat kita simpulin bahwa secara garis besar ukhuwah itu dibagi menjadi dua, yaitu ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Jahiliyah. Kemudian tasamu itu intinya saling menghormati dan menghargai antara manusia dengan manusia lainnya. Terus tasamu juga bisa berarti sikap menghargai pendirian seorang mulai dari pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.